Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rival. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar membahas bagaimana cara start activity for result. Nah, untuk yang sebelumnya, untuk start activity for result itu sudah deprecated atau sudah usang. Nah, di sini kita akan belajar untuk versi yang terbarunya atau versi yang tidak usang. Oke, pertama-tama teman-teman bisa buka Android Studio-nya. Setelah dibuka Android Studio-nya, teman-teman bisa klik file, kemudian klik new. Di sini kita akan membuat project baru, dan jangan lupa untuk selalu memastikan bahwa internet teman-teman terhubung. Kemudian kita klik new, terus new project. Nah, di sini kita bisa pilih yang empty activity. Kita bisa pilih yang empty activity, dan di sini teman-teman bisa tulis nama projectnya bebas. Di sini kita akan for result. Oke. OE-nya kecil aja. Oke, kemudian kita klik finish. Nah, di sini kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai. Nah, kita tunggu sebentar. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman bisa lihat di ujung kiri sini, kita buka Gradle script. Kemudian masuk ke Gradle. Di sini kita bisa tambahkan. Nah, di sini kita bisa tambahkan kita bisa menambahkan di sini sebuah build feature di dalam Android ini. Nah, dalam kurawal kita tambahkan build feature, build fitur, kemudian kita kurawal. Di sini kita view binding, karena di sini kita akan menggunakan binding terus. Kemudian selanjutnya kita klik sync now. Oke, kita tunggu, udah selesai. Kemudian kembali ke ini main activity, dan di sini kita akan membuat satu activity lagi. Sini kita klik new, kita pilih activity, pilih yang empty activity. Sini kita gunakan beri nama result activity. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini karena di sini kita akan menggunakan untuk intentnya, kita akan menggunakan binding. Di sini kita bisa panggil. Sini let init var binding, pilih yang activity result binding. Nah, kemudian untuk yang di sini kita ke bawah, di bawah super.onCreate ini kita bisa tambahkan binding sama dengan activity binding, activity binding, pilih yang .inflate ya. Kemudian di sini layout inflater. Nah, kemudian untuk set content view-nya kita ganti juga. Di sini kita binding .root. Kemudian supaya lebih cepat, teman-teman bisa klik di bagian root sini, control klik. Nah, kita akan diarahkan ke sebuah tampilan layoutnya. Nah, itu tempatnya ada di res, kemudian di layout. Nah, kita sekarang berada di activity underscore result. Kemudian untuk ini kita akan membuat sebuah edit text dan sebuah button. Nah, supaya lebih mudah, kita ganti untuk yang constraint layout ini menjadi linear layout. Linear. Oke, linear layout. Kita linear layout. Kita ganti menjadi linear layout. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita menggunakan linear layout, kita harus menambahkan sebuah orientasi. Nah, di sini kita akan membuat sebuah objeknya itu ke bawah, berderet ke bawah, jadi kita memilih vertikal. Dan supaya nggak terlalu mepet, kita langsung bisa tambahkan padding 30 dp. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan tag edit text untuk menginput datanya.
Untuk width-nya kita menggunakan match parent biar full ke kanan. Nah, untuk yang height-nya kita menggunakan wrap content. Jangan lupa kita tutup dengan slash. Di sini kita bisa tambahkan hint. Di sini kita tambahkan pesan isi data. Kemudian di sini jangan lupa teman-teman untuk selalu menambahkan ID. Sini kita tambahkan ID edt result. Kemudian di bawah sini kita bisa menambahkan sebuah button. Kita buka button. Untuk layout width-nya kita masih menggunakan match parent, dan height-nya kita bisa masih menggunakan wrap content. Di sini kita akan menambahkan sebuah teksnya, teks button-nya. Teks, kemudian di sini pilih save. Kemudian di sini kita kasih ID. Di sini ID-nya adalah btn_save. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa balik lagi ke result activity. Nah, di sini kita akan memanggil button save yang tadi dengan cara binding. Kemudian di sini ada btn save. Kemudian di sini kita set on click listener. Nah, di dalamnya di sini kita membuat sebuah variabel message untuk isinya. Untuk isinya tadi binding dot edit result dot text to string. Nah, di sini karena di sini kita akan melakukan sebuah input data dan perpindahan, di sini kita bisa membuat sebuah variabel intent, kemudian kita sama dengan intent. Nah, intent kita kosongkan dulu untuk intentnya. Kemudian kita bisa tambahkan intent put extra. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk di sini kita bisa tambahkan untuk name-nya, keyword-nya. Kita menggunakan msg, kemudian di sini kita bisa panggil untuk isinya ya. Nah, jadi msg ini adalah message. Kemudian di sini kita tambahkan set result. Di sini 200 dan intent. Kemudian di sini kita karena di sini kita cuma agar bisa kembali dan mendestroy activity sebelumnya, kita di sini kita tambahkan finish gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa ke main activity. Kita buka main activity, kemudian kita set juga untuk main activity-nya itu menggunakan binding let init var, kemudian binding, pilih yang activity main binding, kemudian di bawah on create-nya jangan lupa tulis binding sama dengan activity main binding yang inflate. Nah, di sini layout inflater. Untuk yang set content view-nya kita ganti juga menjadi binding dot root. Nah, kemudian kita control klik di root, kita masuk ke layoutnya activity underscore main. Seperti tadi kita rubah dulu untuk constraint-nya, kita rubah menjadi linear layout. Kemudian untuk text view-nya kita bisa hapus dulu. Sini kita bisa menambahkan sebuah button untuk width-nya wrap content. Nah, untuk height-nya pakai match parent. Nah, di sini juga jangan lupa kita tambahkan orientasi vertikal dan sebuah padding kita menggunakan 30 dp. Oke. Nah, ini salah ya, di sini harusnya match parent untuk width-nya, bawahnya wrap content. Oke, di sini kita bisa tambahkan sebuah teks. Di sini adalah teks input data. Kemudian di sini kita bisa tambahkan sebuah ID-nya adalah btn_input. Kemudian selanjutnya di sini kita tambahkan sebuah text view untuk hasilnya. Untuk width-nya kita menggunakan match parent, height-nya pakai wrap content, ditutup. Kemudian di sini kita kasihin
text view, kita kasih teks. Di sini kita teksnya adalah hasil. Nah, kemudian untuk agar teksnya di tengah itu kita menggunakan gravity, center, dan kita akan perbesar teksnya menggunakan text size. Di sini kita menggunakan 20 sp. Nah, di sini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan ID TV, ID dulu, TV underscore result. Kemudian teman-teman bisa balik lagi ke main activity. Nah, di sini kita bisa panggil button tadi, button input data dengan cara binding ptn input, kemudian set on click listener. Nah, kemudian di sini kita akan ketika diklik itu akan pindah ke result activity. Nah, di sini kita membuat intent atau perpindahan. Di sini panggil intent. Nah, jangan lupa intent. Di sini kita awal kita activity dari activity awalnya apa, mau pindah kemana, koma tujuan activity. Kita akan masuk ke result activity .2.2 class.java. Kemudian di sini kita start activity for result t for result. Nah, kemudian kita masukkan intent dan request code-nya adalah 100. Nah, di sini tadi saya akan yang pertama saya akan mencontohkan untuk yang start activity for result yang sudah usang di sini. Nah, sekarang selanjutnya kita bisa panggil di sini di luar si onCreate, kita bisa panggil on activity result. On activity result di sini. Nah, di bawahnya kita tambahkan if request code sama dengan 100. Nah, kita buka kurawal di sini. Kemudian tambahkan if lagi, if result code sama dengan 200. Kemudian kita tambahkan lagi kurawal. Nah, di sini kita tarik sebuah data tadi yang diinput di sebuah result activity. Nah, di sini ketika data diinput, nah di sini untuk kita tarik di main activity, cara membuat variabel message-nya kita tarik message sama dengan data get string extra. Nah, di sini tadi kita menggunakan inisial, coba kita bisa lihat di sini kita menggunakan inisial MSG ya. Untuk code ekstranya berarti kita bisa tangkap dengan MSG juga. Sini MSG, oke. Nah, kemudian kita di sini akan menentukan tempat teksnya itu akan ditampilkan di mana. Nah, di sini kita akan menampilkan teksnya di text view, binding TV result sama dengan message. Nah, di sini kita kasih teks, dia adalah teks. Oke. Kemudian kita akan coba running. Di sini saya menggunakan pixel 4. Oke, kita akan coba running. Untuk emulatornya di sini kita bisa close emulator yang pertama. Kita tunggu sebentar, ini masih dalam proses Gradle atau build ininya, aplikasinya. Teman-teman bisa tunggu beberapa menit.
Oke, emulatornya sudah menyala. Nah, masih proses installing. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita akan coba input. Nah, di sini kita input halo. Agak nge-lag ya. Nah, kita klik save. Harusnya data halo ini muncul. Nah, di sini adalah hasilnya. Nah, coba kita input lagi Kotlin di sini. Nah, harus kita input sini, nanti data ini akan membawa ke sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini adalah kita masih menggunakan start activity for result yang deprecated atau sudah usang alias sudah jadul. Nah, di sini bisa dilihat start activity for result intent unit is deprecated in Java. Jadi ini untuk yang start activity for result ini sudah usang. Nah, di sini saya akan memberitahu juga untuk start activity for result yang baru gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan merubah menjadi start activity yang baru atau yang bukan yang deprecated. Pertama-tama di sini teman-teman bisa komen dulu di sini. Untuk yang on activity resultnya, teman-teman komen dengan cara shift control slash. Oke, sudah. Kemudian di sini teman-teman bisa buat sebuah variabel result relaunch. Nah, ini teman-teman bebas ya. Di sini ada register activity for result. Nah, kemudian di sini di dalamnya ada activity result construct. Pilih yang ada S-nya ya, construct. Nah, di sini start activity for result. Nah, kita tambahkan construct. Kemudian di sini kan sini ada kurung ya. Sini tambahkan kurawal. Nah, kita enter. Nah, nanti ada muncul activity result di sini. Kemudian di sini kita bisa tuliskan result. Di sini nggak muncul ya, cuma nggak apa-apa. Enter. Strip lebih besar. Kemudian kita enter di sini. Kemudian kita kasih pengkondisian if kode if result titik result code sama dengan 200. Oke. Kemudian di dalamnya di sini kita bisa manggil variabel message sama dengan result data. Kemudian di sini variabel name sama dengan message tanya dot apa ya? Oh iya, di sini kita akan menangkap ya. Tadi kan put, di sini kita akan get. Nah, untuk code-nya adalah MSG. Tadi kan di sini put, di sini kita get. Di sini get string extra. Untuk kodenya kita menggunakan MSG. Nah, kemudian di sini kita akan menaruh inputan yang tadi. Nah, kita akan menaruhnya di sini, di text view ini. Jadi kita binding TV result, kemudian di sini adalah tipenya text sama dengan name. Oke, kemudian di bawahnya teman-teman bisa ganti yang start activity for result di sini menjadi result relaunch dot launch. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa hapus untuk kodenya 100, kita hapus menjadi intent. Nah, kemudian kita akan mencoba running kembali. Coba running apakah berhasil atau tidak. Nah, kita akan coba, tunggu sebentar. Nah, kita input hey gitu. Coba misalkan kita akan save. Nah, datanya sudah terbawa. Jadi begini cara untuk start activity for result yang deprecated. Nah, ini yang terbarunya adalah menggunakan result relaunch.